Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Baik, pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar kategori ini, posisi terkunci di guru kelas ya, di portal SSCSN 2023, dan kemudian melakukan resume di portal SSCSN 2023. Tentunya seberapa besar kira-kira peluangnya teman-teman. Nah, saya sangat yakin apabila Bapak Ibu kategori guru kategori ini, maka teman-teman kemungkinan besar bisa melamar di formasi guru kelas di SSCSN 2023 plus resum. Tentunya ini menjadi salah satu peluang yang sangat besar teman-teman ya, dengan catatan ini ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu melihat ya, di layar monitor kami ada postingan dari salah satu subscriber ya. Dia mengatakan, dia menginformasikan seperti ini. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris ya, dan dia adalah P1. Ceritanya guru ini adalah P1 bahasa Inggris atau masuk dalam kategori pelamar prioritas. Dia katakan bahwa formasi terkunci di guru kelas ya. Jadi pada saat dia memilih formasi, itu ijazah bahasa Inggrisnya itu langsung relevan dengan formasi guru kelas. Alhamdulillah dia juga sudah berhasil resume Bapak Ibu. Nah, ada dua momen yang bisa kita anggap sebagai suatu nilai plus ketika kondisinya Bapak Ibu adalah P1, kemudian anggaplah Bapak Ibu terkunci di salah satu formasi, misalkan formasi guru kelas, dan setelah itu Bapak Ibu mengakhiri pendaftaran dengan resume, maka ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Keduanya itu adalah kabar baik. Keduanya adalah kabar baik Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kemungkinan besar kategori P1 yang seperti ini itu akan mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Kemungkinan akan mendapatkan penempatan karena tanda-tanda bisa mendapatkan penempatan untuk P1 apabila bisa mengakhiri pendaftaran ya. Apabila bisa resume, berarti memang ada formasi yang bisa ditempati. Yang kedua adalah linearitas ijazahnya itu oke untuk formasi jabatan yang terkunci itu tadi. Nah, jadi besar kemungkinan posisi P1 kemudian anggaplah dia terkunci di salah satu formasinya, misalkan di guru kelas, dan kemudian berhasil melakukan resume, itu sangat besar kemungkinan, berpotensi besar lulus menjadi ASN P3K Guru. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kategori P1 itu sudah tidak perlu lagi mengikuti tes CAT BKN. Jadi penentu kelulusannya itu ya itu tadi teman-teman, ketika teman-teman mampu mengakhiri pendaftaran dengan resume dan Bapak Ibu itu adalah kategori P1, maka teman-teman punya potensi besar untuk diangkat menjadi ASN P3K Guru. Karena untuk skala prioritas Bapak Ibu ya, yang diutamakan terlebih dahulu yaitu penempatan untuk P1. Apalagi kalau Pemdanya memang mengajukan formasi semaksimal mungkin untuk mengakomodir P1. Nah, otomatis Bapak Ibu terkunci di salah satu formasi, anggaplah guru kelas, dan setelah itu dengan mudahnya Bapak Ibu melakukan resum. Ini kategori P1 yang seperti ini itu sangat berpotensi Bapak Ibu ya, menjadi ASN, meskipun admin tidak berani menjamin 100%, tapi prediksi admin seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini buktinya, ini faktor konkretnya teman-teman ya, bahwasanya pelamar prioritas itu adalah merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Nah, jadi nantinya pelamar prioritas atau guru lulus PG itu akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan berdasarkan
urutan prioritasnya Bapak Ibu ya. Mulai dulu THK2 yang PG ya, yang jelasnya semuanya di sini PG, kemudian guru non ASN yang PG, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi yang sangat berpotensi terlebih dahulu adalah THK2. Setelah itu guru negeri yang lulus PG. Nah, setelah itu berurutan lulusan PPG, lulus PG dan guru swasta yang lulus PG. Nah, kunci untuk penempatan keempat kategori ini untuk pelamar prioritas, karena keempat kategori ini 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4, keempat kategori ini, keempat kategori prioritas ini yang masuk lulus PG itu tidak perlu lagi mengikuti tes. Jadi kuncinya adalah instansinya mengajukan formasi untuk P1, kemudian tanda-tandanya adalah P1 tersebut mampu mengakhiri resume pendaftaran. Ketika Bapak Ibu mengakhiri pendaftaran dengan mengklik resume, maka secara otomatis besar kemungkinan P1 ini bakal mendapatkan penempatan. Karena otomatis formasi jabatannya itu langsung terkunci di SSCASN. Bukan penempatan yang dikunci, tapi formasi Bapak Ibu ya. Misalkan bahasa Inggris ijazahnya, kemudian dia mengunci formasi guru kelas, berarti besar kemungkinan dia akan diangkat menjadi ASN. Logika seperti itu ya. Makanya saya katakan di sini ini potensi besar ya. Karena di sini katakan bahasa Inggris formasinya terkunci di guru kelas, berarti memang kemungkinan besar dia akan diangkat menjadi ASN P3K. Dia punya peluang untuk diangkat Bapak Ibu ya. Dia punya peluang, potensi sangat besar untuk diangkat ya, meskipun admin tidak bisa menjamin 100%, karena formasinya dikunci untuk guru kelas. Apalagi posisinya ini adalah P1 Bapak Ibu ya, yang memang diprioritaskan untuk diangkat di tahun 2023. Seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini ya, data di SSCASN pada saat pemilihan formasi ya, pemilihan jenis seleksi. Di sini status prioritas, anggaplah kebutuhan XTHK2 pemerintah Kabupaten Klaten. Nah, ini dia prodinya pada Dapodik itu adalah bahasa Inggris. Nah, prodi pada Dapodik itu adalah bahasa Inggris, dan saya perhatikan di sini jabatan yang dilamar itu bisa linear dengan formasi guru kelas. Berarti di sini terkunci. Formasi jabatan yang dilamar itu terkunci Bapak Ibu, sehingga otomatis kategori guru ini bisa melakukan resume. Ya, di bawahnya ini posisinya tidak ada keterangan bahwa formasi sudah habis. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, maka punya potensi besar untuk lulus menjadi ASN. Apalagi kalau misalkan posisinya ini adalah P1 Bapak Ibu ya. P1 ini tidak perlu lagi dites ya. Ingat, tidak perlu lagi dites. Yang penting instansinya itu mengajukan formasi untuk P1. Saya sangat yakin P1-nya itu bakal diangkat Bapak Ibu. Apalagi kalau dia bisa mengakhiri pendaftaran, berarti memang kemungkinan ada penempatan Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti ini yang tidak ada. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini dia, ini kondisi yang berbeda. Misalkan di sini status prioritasnya THK2. Kita lihat di sini pilih prodi pada Dapodiknya itu adalah pendidikan guru anak usia dini. Tapi jabatannya di sini tidak ada. Ingat ya, di sini jabatannya kosong. Tidak seperti yang tadi Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ada notifikasi seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini berarti kalau posisinya seperti ini Bapak Ibu, besar kemungkinan gagal di P3K 2023. Saya ulangi ya, gagal di P3K 2023 atau tidak bisa lanjut ya. Meskipun dia P1, berarti kemungkinan memang di instansinya itu tidak ada formasi jabatan yang sesuai dengan prodinya di Dapodik. Makanya di sini jabatannya itu tidak muncul. Nah, tidak ada yang dipilih dan muncullah notifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Berbeda tadi yang ini, di sini ada terkunci langsung ahli pertama guru kelas, berarti memang ada penempatan di sini. Kalau dia P1 besar kemungkinan dia akan diangkat Bapak Ibu, lulus ya, ceritanya seperti itu. Meskipun kita tidak bisa pastikan 100% Bapak Ibu ya. Cuman kita memprediksi saja berdasarkan aturan dan data yang ada. Nah, kemudian berikutnya memang di situ tadi ya, kalau kita perhatikan di sini tidak ada nama sekolah. Memang tidak ada nama sekolah yang dipilih Bapak Ibu untuk penempatan. Kenapa? Alasannya karena memang di seleksi tahun 2023 ya, seluruh formasi itu berkumpul pada Dinas Pendidikan. Jadi pada saat nanti P1, P2, P3, P4 itu diumumkan ada kelulusan, sudah pengumuman kelulusan di bulan Desember lah misalkan, atau di bulan Januari, nantinya dari pemerintah daerah itu akan
mendistribusikan penempatan di masing-masing sekolah yang membutuhkan guru. Nah, tujuannya ini adalah untuk pemerataan guru, Bapak Ibu. Makanya pemerintah daerah itu melalui Dinas Pendidikan diberikan mandat oleh Panselnas. Makanya aturannya di seleksi tahun 2023, formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan, Bapak Ibu ya. Itu yang harus dipahami supaya tidak salah-salah dalam memahami sesuatu, Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Nah, ini fakta ya, fakta menarik yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah contoh ajuan formasi kemarin dari beberapa daerah di Indonesia, cuman daerahnya kami blur. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat bahwa ada daerah yang memang mengusulkan formasi tujuannya semata-mata hanya menuntaskan P1 dulu. Ada memang daerah, Bapak Ibu. Tapi ada juga sebagian besar daerah yang memang mengajukan formasi selain untuk menuntaskan P1-nya juga untuk P2, P3 dan pelamar umum. Contoh di sini ya, data yang kami lihat. Ini ada nomor poin ke-7 di sini. Ini yang saya checklist. Di sini dikatakan 7 dari 7 P1 guru P1 tuntas. Jadi memang untuk P1. Ya, kemudian di sini kita lihat 500 dari 2.312 formasi hanya untuk P1. Jadi nantinya daerah ini ketika formasinya disetujui, P2, P3, P4-nya itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena memang awalnya Pemda ini mengusulkan formasi hanya untuk pelamar prioritas 1. Nah, berbeda dengan ini yang poin 9, 166 dari 102 guru P1-nya tuntas. Kemudian setelah P1-nya tuntas, ternyata formasi ada untuk selain P1. Artinya apa? Artinya daerahnya ini itu mengajukan formasi P3K kemarin betul-betul untuk guru honorer ya, untuk P1, P2, P3 dan P4. Jadi jangan heran kalau misalkan ada P2, P3 atau bahkan P1 yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran, itu karena daerahnya Bapak Ibu mengajukan formasi terbatas. Bisa jadi yang mau dia tuntaskan terlebih dahulu itu adalah P1 dulu, sehingga P2, P3 tidak kebagian. Logikanya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.